Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata pelajaran Matematika wajib kelas 11, yaitu turunan. Pada dasarnya turunan mempunyai 4 rumus yang menjadi rumusan dasar, tapi pada video kali ini 2 yang kita bahas. Yang pertama adalah jika bentuknya Y seperti ini, A kali X pangkat N, maka turunannya Y itu bentuknya, atau Y aksen ya, turunannya Y itu Y aksen namanya, atau bisa juga disebut DY dx, jadi bisa dilambangkan seperti ini. Ini diperoleh dari N kali A kali X pangkat N min 1. Jadi turunan tadi biasanya disimbolkan dengan ada aksennya di sini. Misalnya ini Y, maka turunannya jadi Y aksen. Kalau ini F, maka ini F aksen. Ini turunan pertama. Kalau turunan kedua berarti Y double aksen atau DY dx. Nah, kita mulai untuk yang pertama ini. Kalau ada AX pangkat N, maka turunannya adalah N kali AX pangkat N min 1. Nah, berarti kita langsung ke contoh beberapa modal soal yang berkaitan dengan perumusan yang pertama ini. Yang pertama, misalnya contoh yang pertama, jika Y nya sama dengan 5X pangkat 3, maka jelas 5 ini sebagai A nya, kemudian 3 adalah N nya, maka Y aksennya atau turunannya, berarti masukkan rumus ini, berarti N kali A, N nya 3, berarti 3 kali 5 X pangkat 3 min 1. Berarti Y aksen sama dengan 3 kali 5, 15 X pangkat 2. Cukup mudah ya, jadi N nya ke depan dikalikan A nya, terus pangkatnya turun 1. Nah, versi panjang dari yang contoh yang pertama ini misalnya adalah jika Y nya sama dengan misalnya 5X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 7X min 15 misalnya. Ini versi panjangnya. Maka Y aksennya, kalau kita sudah bisa menghitung ini tanpa dirumuskan, langsung saja berarti ini berarti 3 kali 5, 15 pangkatnya turun 1, X pangkat 2. Jadi ini 2 kali 3, 6, terus pangkatnya turun 1, jadi pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian 7X, berarti X nya ini kan pangkat 1, berarti 1 kali 7 X pangkat 1 turun jadi X pangkat 6. Berarti ini tinggal angka 7. Jadi gini ya, kalau yang masih bingung, 7X ini kan pangkat 1 ini, berarti ini A, ini M. Nah, ini kalau diturunkan jadi 1 kali 7 X pangkat 1 min 1. Jadi 1 kali 7, 7 X pangkat 0. Nah, semua bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Berarti ini 7 kali 1. Nah, hasilnya tinggal 7. Nah, kalau angka diturunkan itu hilang ya, jadi atau 0 ya. Jadi turunan dari 5X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus 7X min 15 menjadi 15X pangkat 2 plus 6X plus 7. Nah, ini kalau kita turunkan lagi, berarti simbolnya jadi Y double aksen. Caranya sama, berarti 2 kali 15 berarti 30X, makanya turun 1. 6X berarti tinggal angka nyata ya, kayak ini tadi 6. Dah. Jadi ini turunan kedua. Kita masuk contoh yang ketiga. Bagaimana kalau kita ketemu modal soal seperti ini? Y sama dengan 2X
akar X, 2X akar X. Bentuk yang ini belum sesuai dengan rumusan yang ini ya. Jadi bentuknya belum AX pangkat N. Jadi bentuknya harus AX pangkat N. Maka ini kita rubah terlebih dahulu. Jadi kita rubah dulu. Ini belum turunannya, tapi kita rubah bentuknya dulu seperti bentuk sesuai rumus. Nah ini kalau diubah menjadi 2X akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Jadi akar X itu X pangkat setengah. Maka hasilnya seperti ini. Nah ini kemudian kita kalikan X kali X pangkat setengah. Di X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah. Hasilnya adalah 2X pangkat 3/2. Jadi bukan X pangkat 1 kali X pangkat setengah itu 1 kali setengah, tidak seperti itu ya. Kalau mengalikan X yang ada pangkatnya adalah caranya pangkatnya di jumlah. Contoh misalnya X pangkat 1 atau X kali X pangkat 1 atau X kali X atau X pangkat 1 kali X pangkat 1, ini kan hasilnya X pangkat 2, berarti pangkatnya ini di jumlah. Misalnya X pangkat 2 kali X berarti jadi X pangkat 3 dan seterusnya. Nah setelah bentuknya sudah seperti ini, berarti sudah memenuhi syarat rumusan yang pertama tadi. Berarti ini sebagai A nya, ini sebagai N nya. A dan N sudah ketemu, berarti Y aksen sama dengan caranya seperti tadi, 3/2 kali 2 X pangkat 3/2 min 1. 3/2 kali 2 berarti ini kecoret ya, jadi tinggal 3X. 3/2 atau 1/2 dikurangi 1 berarti tinggal setengah. Nah jawabannya ini, Y aksen sama dengan 3X pangkat setengah. Tetapi bentuk seperti ini biasanya tidak ada di pilihan ganda, maka harus diubah kembali ke bentuk akar supaya bentuknya lebih cantik ya. Jadi ini 3 akar X. Nah biasanya jawaban yang ada di pilihan ganda itu yang seperti ini. Nah ini model yang ketiga. Kita masuk model yang keempat, yaitu jika Y nya bentuknya adalah misalnya 3/X pangkat 2. Nah tentu saja bentuk ini belum sesuai dengan rumus yang tadi, maka harus kita ubah terlebih dahulu. Caranya adalah X nya dibawa ke atas, maka ini menjadi Y sama dengan 3 kali X pangkat min 2. Jadi kalau di bawah per pangkatnya positif dinaikkan jadi negatif, kalau di bawah per pangkatnya negatif maka dinaikkan jadi positif, dan begitu sebaliknya ya. Nah kalau sudah bentuknya seperti ini berarti sudah sesuai nih, AX pangkat N, AX pangkat N. Ini A nya, ini N nya. Maka Y aksen sama dengan min 2 kali 3 X pangkat min 2 dikurangi 1. Y aksen sama dengan ini jadi min 6 X pangkat min 3. Sebenarnya ini sudah betul ya, jadi kalau diturunkan sebenarnya jawaban ini sudah betul, tetapi kembali lagi kalau soalnya pilihan ganda biasanya bentuk seperti ini tidak ada, maka kembalikan lagi ke bentuk perperan seperti ini. Di Y aksen sama dengan min 6 per X pangkat 3. Di X pangkat min 3 di atas, kalau turun ke bawah jadi positif.
Model soal yang kelima, yaitu kita kembali ke contoh yang pertama tadi ya. Jadi misalnya ada Y sama dengan 5x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 plus 7x min 15. Pertanyaannya biasanya kayak gini. Jadi tentukan nilai dari Y aksen dalam kurung 1. Maka caranya turunkan dulu. Jadi hasil penurunan dari ini kita turunkan dulu. Y aksen sama dengan, atau ini YX ya biasanya, YX, Y aksen X sama dengan 15x kuadrat plus 6x plus 7. Nah, kalau Y aksen X nya itu 15x kuadrat plus 6x plus 7, berarti kalau Y aksen 1, maka semua X yang ada di sebelah sini kita ganti angka 1. Jadi Y aksen 1, berarti ini 15 kali 1 kuadrat plus 6 kali 1 plus 7. Jadi 15 plus 6 plus 7. 15 tambah 13. Jawabannya adalah 28. Nah, untuk model yang pertama saya kira kurang lebih ada 5 contoh soal seperti ini. 5 contoh bentuk soal. Kita masuk ke rumusan yang kedua. Rumusan yang kedua itu jika Y sama dengan Fx, Fx nya ini pangkat N, maka turunannya Y aksennya itu sama dengan N kali Fx pangkat N-1 dikalikan dengan turunan dari Fx nya. Contoh misalnya Y sama dengan 2x min 4 pangkat 4 misalnya. Nah, 2x min 4 ini adalah si Fx nya. Maka bisa kita kerjakan dulu. Maka Fx sama dengan 2x min 4, berarti F aksen X nya sama dengan 2 ya. Jadi turunan dari 2x kan 2, min 4 nya hilang. Nah, F aksen X nya sudah ada, terus kemudian M nya ini, maka tinggal kita masukkan ke rumus ini. Berarti Y aksen sama dengan N hanya 4 ya, 4 kali 2x min 4, tadi pangkatnya 4 min 1 dikalikan dengan F aksen X nya adalah 2. Nah, ini kalikan dengan ini, jadi 8 2x min 4 pangkat 3. Jadi biasanya hanya berhenti sampai di sini. Ini tidak perlu dikalikan ke dalam karena ini pangkatnya 3. Jadi kalau pangkat 3 ini pangkatkan 3 dulu baru dikalikan. Tetapi biasanya jawaban hanya berhenti sampai di sini. Oke, saya kira cukup sekian untuk turunan yang pertama, bagian yang pertama. Ada 2 rumus yang saya jelaskan. Kita sambung di turunan bagian yang kedua di video yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.